Assalamualaikum, Mbak Dian mau bertanya, bagaimana menghadapi diri sendiri ketika ditindas oleh pasangan sendiri, Mbak? Dan ketika keadaan seperti ini dijauhi oleh keluarga juga dan saya nggak ada teman begitu. Kadang muncul rasa putus asa karena seperti ada luka dalam yang perlu dijahit, namun tidak ada yang bisa membantu untuk menjahit luka tersebut. Apakah suami KDRT adalah sebuah kekurangan darinya yang harus diterima istri? Karena kita dalam berumah tangga harus menerima kekurangan pasangan. Jadi begini ya, ada konflik-konflik yang wajar, ada konflik-konflik yang sudah masuk kekerasan. Konflik-konflik wajar ya kita pasti berantem ya dengan pasangan tuh, hal-hal sepele aja, kayak tadi pagi saya marah sama saya kesel sama suami saya gara-gara saya mau berangkat, terus kuncinya nggak tahu ternyata malah masih nyantel di pagar. Itu kan nyebelin ya. Tapi hal kayak gitu ya udah sih gitu. Ya kita semua pasti konflik ya dengan pasangan, akan hal-hal yang receh maupun hal-hal yang besar. Nah, jadi kalau sudah masuk kekerasan itu sudah bukan hal yang bisa ditoleransi. Karena hal paling penting kan di dalam rumah tangga itu adalah saling respect, saling menghargai. Suami dan istri tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Enggak, kedudukannya sama. Bahkan sama. Jadi jangan akhirnya kita menganggap bahwa saat kita menikah berarti kita menerima semua kekurangan. Enggak. Karena menikah itu kan sejatinya untuk buat apa sih? Buat bahagia kan? Kalau ternyata setelah menikah lebih banyak menderitanya, berarti memang lebih banyak mudaratnya. Tujuan dari pernikahannya nggak tercapai. Dan janganlah kita tuh menerima kekurangan, enggak kok. Yang namanya pernikahan yang sehat, hubungan yang sehat, itu terdiri dari dua orang yang sama-sama sehat. Bukannya aku kurang, jadi kamu harus nambahin aku, enggak. Tapi kita sama-sama plus. Jadi jangan terima kekurangan. Memperbaikilah kekurangan. Karena saat kita benar-benar sayang sama pasangan kita akan berusaha kok untuk jadi diri kita yang terbaik. Misalnya nggak bisa masak, atau pertama kali masak, masakannya masih amburadul. Terus kita kan upgrade diri kita. Oh iya, misalnya yang suaminya, ternyata istri saya nih sukanya ditelepon atau dikabari. Itu kan adalah bentuk upgrade. Bukannya kayak, ya aku emang kayak gini, kamu harus terima aku. Nggak kayak gitu. Oh ya tadi, aku kurangnya apa, kamu kurangnya begini. Yuk kita perbaiki yuk sama-sama. Dan tadi, kekerasan itu adalah siklus. Jadi nggak akan berhenti. Yang terjadi adalah tindak kekerasannya makin parah. Makanya saya sarankan kalau memang sudah kekerasan, sebaiknya segera keluar dari siklus tersebut. Karena itu nggak akan sehat sih. Malah membuat kita tuh jadi rusak. Jadi individu yang merasa tidak berdaya, tidak berharga. Padahal kita ini ya, kita butuh respect kan. Nah, jadi nggak usah diterima, jangan diterima hal kayak gitu. Please jangan diterima. Cari support lain, Jangan dengerin kalau ada yang bilang sabar. Karena kan suka ada ya yang kayak gitu, jadi istri tuh harus sabar. Atau yang bilang kalau misalnya kalau cerai nanti kamu nggak bisa masuk surga karena surganya istri itu di kakinya suami, dan hal-hal yang kayak apa sih gitu. Nanti kalau kamu itu cerai nanti nggak ada lagi yang mau sama kamu. Iya, oke gitu. Cintai diri kita sendiri. Betul. Agar kita tuh bisa lepas sih dari hubungan yang penuh kekerasan. Itu jadi jangan diterima lah. Itu hal yang sebenarnya nggak bisa ditoleransi.